Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Iva Ramadhani, saya dari kelas 10 Perhotelan 1. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Lamongan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dokumen perjalanan wisata. Yuk simak videonya bersama-sama. Cekidot! Jadi pembahasan kali ini adalah tentang dokumen perjalanan wisata. Apa sih dokumen perjalanan wisata itu? Dokumen perjalanan atau disebut juga travel document adalah surat keterangan yang digunakan selama dalam perjalanan menerangkan orang yang namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut sehubungan perjalanannya. Jenis dokumen perjalanan wisata ada 7, yaitu yang terdiri dari 1. Paspor, 2. Visa, 3. Exit permit, 4. Re-entry permit, 5. Surat keterangan fiskal, 6. Sertifikat kesehatan, dan kemudian yang terakhir 7 adalah asuransi perjalanan. Dokumen perjalanan wisata pertama yang wajib kamu bawa saat bepergian ke negara lain adalah paspor. Ini menjadi dokumen resmi yang menunjukkan identitas kewarganegaraan kamu ketika melakukan perjalanan ke luar negeri. Tak hanya satu jenis, paspor sendiri hadir dalam beberapa pilihan yang tentunya disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Nah, jadi paspor ini terdiri dari 4, yaitu paspor biasa, e-paspor, paspor dinas, dan paspor diplomatik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah paspor biasa. Untuk paspor biasa berwarna hijau, jenis ini adalah yang paling umum dimiliki masyarakat. Paspor ini dapat kamu pakai untuk melakukan perjalanan wisata ke negara lain. Masa berlaku dari dokumen perjalanan wisata ke luar negeri ini hanya 5 tahun dan dapat diperpanjang di kantor imigrasi. Nah, jadi yang kedua ini adalah e-paspor. E-paspor tentunya menawarkan lebih banyak kenyamanan dibanding paspor biasa. Karena memiliki data biometrik yang lebih lengkap dan akurat, dokumen perjalanan ke luar negeri ini lebih mudah dipindai saat kamu melakukan kunjungan ke negara lain. Bahkan, proses verifikasi dari e-paspor lebih cepat karena tidak melalui cara manual. Keuntungan lain yang diterima oleh pemegang dokumen perjalanan satu ini adalah pengajuan visa jadi lebih mudah. Selain itu, beberapa negara juga memberikan bebas visa bagi mereka yang memiliki e-paspor. Yang ketiga adalah paspor dinas. Seperti namanya, jenis paspor ini memang diperuntukkan bagi pegawai pemerintah yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Paspor ini memiliki warna biru dan biasanya dibutuhkan lampiran yang cukup banyak untuk bisa memperoleh jenis dokumen perjalanan ini. Beberapa dokumen yang harus disertakan adalah surat izin resmi dari atasan, surat bukti kelulusan beasiswa, dan seterusnya. Yang keempat, paspor diplomatik. Untuk jenis yang terakhir, paspor ini dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah bagi mereka yang hendak melakukan perjalanan diplomatik. Selain itu, paspor ini dikeluarkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri, yang dimana itu menjadi pembeda antara paspor dinas dan diplomatik. Jadi sudah selesai saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian kita lanjut ke visa. Jenis dokumen perjalanan wisata berikutnya adalah visa. Untuk bisa memasuki wilayah dari suatu negara secara legal, seseorang harus terlebih dahulu mengajukan visa atau bisa dikatakan sebagai izin berkunjung. Jenis dokumen perjalanan ke luar negeri ini juga hadir dalam beberapa pilihan, yakni 1. Visa turis, 2. Visa on arrival, 3. Visa kunjungan keluarga, 4. Visa belajar. Akan saya jelaskan satu persatu ya. Pertama adalah visa turis. Visa ini hanya digunakan untuk tujuan wisata. Pengajuan dokumen perjalanan ke luar negeri satu ini dapat kamu lakukan di kantor kedutaan negara tujuan. Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap negara memiliki syarat pengajuan visa yang berbeda. Oleh karena itu, pastikan bahwa dokumen yang kamu lampirkan sudah sesuai dengan prosedur pengurusan visa di kedutaan tersebut. Yang kedua adalah visa on arrival.
Berbeda dengan visa turis yang harus diurus beberapa minggu atau bahkan bulan di kantor kedutaan. Jenis visa ini bisa didapatkan saat pertama kali tiba di negara tujuan. Dapat diurus di bandara atau pelabuhan. Akan tetapi, visa on arrival hanya dikeluarkan oleh negara-negara tertentu yang umumnya memiliki hubungan dekat saja. Yang ketiga adalah visa kunjungan keluarga. Pemegang visa kunjungan keluarga dapat tinggal selama 3 bulan di negara tempat sanak familinya menetap. Untuk pengurusan visa ini tentunya diperlukan surat undangan dari keluarga yang menetap di negara tujuan. Maksudnya jelas, yakni untuk memberitahukan bahwa mereka akan menjadi penjamin selama kamu berada di negara tersebut. Yang keempat adalah visa belajar. Hampir sama dengan jenis visa lainnya, dokumen perjalanan ke luar negeri ini dipakai untuk tinggal secara legal di suatu negara, yang dalam praktiknya dikhususkan bagi para pelajar atau mahasiswa asing. Pemegang visa ini tetap diperbolehkan untuk mengambil pekerjaan sampingan, tetapi jumlah jam kerjanya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jadi sudah ya, saya sebutkan satu persatu. Dokumen perjalanan wisata berikutnya yang wajib kamu ketahui adalah exit permit. Bentuk dari dokumen perjalanan ini adalah lembaran kertas yang berisi stempel resmi dari kantor imigrasi. Lampiran itu pun kemudian ditempel pada paspor sebagai bukti bahwa kamu sudah memasuki atau keluar dari wilayah negara tertentu. Masa berlaku dari dokumen penting ini rata-rata 3 bulan, tetapi bisa jadi lebih panjang tergantung pada jenis visa yang diperoleh. Yang keempat adalah re-entry permit. Dokumen perjalanan ini biasanya diurus oleh mereka yang sudah mendapat izin tinggal dalam kurun waktu tertentu di suatu negara. Orang asing dapat kembali memasuki wilayah negara yang menjadi tempat tinggal barunya dengan mengajukan re-entry permit. Jenis dokumen perjalanan ini harus diurus sebelum keberangkatan orang tersebut ke negara asalnya. Dokumen perjalanan wisata lainnya yang harus dibawa saat hendak ke luar negeri adalah fiskal. Dalam hal ini, fiskal dimaknai sebagai surat keterangan yang menunjukkan bahwa kamu sebagai warga negara sudah membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku. Saat ini, kamu bisa menunjukkan kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai bukti bebas fiskal luar negeri kepada pihak otoritas bandara atau imigrasi. 6 adalah sertifikat kesehatan. Sertifikat kesehatan atau yang lebih dikenal dengan kartu sehat merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan yang dipakai saat seseorang melakukan perjalanan ke negara lain. Menurut istilah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kartu sehat disebut Yellow Card. Pengurusan kartu ini didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan Internasional yang diberlakukan oleh WHO. Fungsinya adalah untuk membuktikan bahwa negara tempat kamu berasal sudah terbebas dari kasus penyakit menular seperti kolera, cacar air, dan lain sebagainya. Terakhir adalah asuransi perjalanan. Dokumen perjalanan wisata yang satu ini juga penting untuk dibawa ketika kamu bepergian ke luar negeri. Jenis asuransi ini biasanya hanya bersifat jangka pendek atau paling lama 6 bulan. Beberapa vendor asuransi perjalanan biasanya akan memberikan jaminan untuk beberapa kasus seperti keterlambatan penerbangan, kehilangan bagasi, atau bahkan kecelakaan saat bepergian. Nah, jadi itulah beberapa jenis dokumen perjalanan yang wajib kamu ketahui saat hendak melakukan perjalanan ke negara lain. Pastikan juga untuk memahami setiap detail persyaratan yang diminta dalam pengajuan setiap dokumen di atas, sehingga perjalanan ke luar negeri akan jadi lebih mulus. Terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak tepat dan kurang berkenan di hati. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua dan mudah dipahami. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.